warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat. Untuk video pembelajaran kita kali ini, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, saya akan membahas materi tentang puisi. Nah, kalian senang kan membaca puisi atau mendengarkan sebuah puisi? Nah, biar kalian lebih memahami tentang puisi, disimak yuk video pembelajarannya. Tapi terlebih dahulu, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini, ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, siswa dapat mengartikan puisi. Yang kedua, siswa dapat merinci unsur-unsur puisi. Dan terakhir, yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis puisi. Oke, kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum masuk materinya, terlebih dahulu simak dulu ya puisi berikut ini sebagai pengantar dalam materi pelajaran kita kali ini, agar kalian punya gambaran terkait tentang puisi. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang halik yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Materi yang kedua adalah unsur-unsur puisi. Ada beberapa unsur-unsur puisi yang perlu kalian pahami. Yang pertama, yaitu majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Yang kedua adalah irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Yang ketiga, penggunaan kata-kata konotasi. Konotasi adalah kata yang bukan makna sebenarnya. Yang keempat, yaitu kata-kata berlamban. Lamban atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Dan yang terakhir, yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, kalian harus paham kelima unsur-unsur puisi tersebut agar kalian lebih memahami dan mengerti tentang puisi. Materi yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis puisi. Ada 3 jenis puisi yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Contohnya adalah balada dan romansa. Yang kedua adalah puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam,
misalnya elegi, ode, dan serenada. Dan puisi yang terakhir, yang ketiga, yaitu puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Contohnya satire dan puisi kritik sosial. Baiklah, di akhir pembelajaran kita, setelah menyimak dan memahami materi yang dijelaskan, sekarang kita lanjut pada soal latihan. Ada 3 soal latihan yang saya berikan. Yang pertama yaitu tuliskan 1 contoh puisi balada, yang kedua tuliskan 1 contoh puisi ode, dan yang ketiga tuliskan 1 contoh puisi kritik sosial. Nah, bagaimana belajar tentang puisi menyenangkan bukan? Semoga dengan video pembelajaran ini pemahaman kalian tentang puisi lebih banyak lagi, dan semoga kalian bisa menyelesaikan soal latihan yang diberikan dan dikumpul dengan tepat waktu. Sekian dari saya untuk materi kali ini, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.